Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rima dengan stambuk 130010283B3. Saya akan menjelaskan soal yang diberikan oleh Bapak Syahrul. Yang pertama adalah membuat tutorial instalasi sistem operasi selain Ubuntu. Dan di sini saya akan memilih menggunakan Linux Mint. Jadi mari kita mulai. Pertama, download dan install aplikasi VirtualBox dari website resmi. Seperti ini. Pilih Windows Host, maka proses download akan mulai dengan otomatis. Kedua, install aplikasi VirtualBox dengan cara bisa klik 2 kali pada file VirtualBox yang kamu download tadi dan ikuti prosedur pemasangannya. Tinggal klik next, yes, install, finish, dan tunggu hingga proses instalasi VirtualBox selesai. Di sini kita akan menemukan spek hardware yang akan digunakan untuk Linux kita di VirtualBox, mulai dari prosesor RA, HDD, firmware, dan lain-lain. Yang pertama, jalankan aplikasi VirtualBox lalu pilih New. Name-nya isikan nama untuk sistem operasi, bebas diisi apapun. Tipenya pilih Linux, versionnya sesuai dengan prosesor, arsitektur, file ISO yang kita download di tutorial. Saya pakai 64 bit. Lalu tentukan alokasi RAM yang akan digunakan oleh Linux Mint. Minimal beri 2024 MB, itu 2 gigaan. Lalu klik next. Pada proses pembuatan virtual hard disk, ikuti pilihan seperti gambar ini. Pada keterangan gambar, kamu bisa mengatur di mana file Linux Mint akan diletakkan dengan klik gambar folder dengan panah hijau ke atas. Klik create untuk proses selanjutnya. Kemudian masukkan file ISO Linux ke virtual CD atau DVD pada aplikasi VirtualBox dengan klik pada virtual machine setting strong MP3, klik pada ikon CD, pilih Linux Mint ISO image yang telah kamu download sebelumnya. Pilih open. Jika kamu belum punya ISO image Linux Mint, kamu bisa mengikuti cara download Linux Mint. Lalu klik pada menu sistem, baru klik pada optical, baru klik panah ke atas hingga optical berada paling atas, baru klik OK. Setelah kamu selesai mempersiapkan langkah-langkah yang tadi, harusnya saat VirtualBox dinyalakan akan langsung booting ke ISO file Linux yang telah kamu siapkan. Lalu klik pada virtual machine yang ingin kamu jalankan, lalu klik start. Proses booting akan berjalan secara otomatis dan masuk ke mode Linux Mint Live CD. Pada keadaan ini, kamu belum melakukan instalasi Linux Mint sehingga komputer restart, maka settingan akan kembali ke sedia kala. Dan untuk soal yang kedua, yaitu menjelaskan minimal 6 distro Linux dan turunannya. Yang pertama ada Red Hat. Red Hat adalah distro yang populer di Linux. Poin terbesar dari distro ini adalah Red Hat Patch Manager. Ialah sebuah perangkat lunak untuk manajemen paket-paket pada sistem Linux kita dan dianggap sebagai standar de facto dalam pemaketan pada distro-distro turunannya dan yang mendukung distro ini secara luas. Tampilannya seperti ini. Lalu ada Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan memiliki interface desktop serta disponsori oleh Canonical Ltd. Ubuntu merupakan sistem operasi berbasis Linux yang tersedia secara bebas serta mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli. Ubuntu juga aman dari virus dan malware walaupun tak memakai antivirus. Tampilannya seperti ini. Lalu ada Sandbox.
Sunrox adalah distro Linux yang berdasarkan pada sistem KDE atau Key Desktop Environment. Ialah lingkungan desktop dan platformnya pengembangan aplikasi yang dibangun dengan toolkit atau Kitty dari Trolltech. Tampilannya sangat mirip dengan Windows, jadi mudah digunakan bagi yang berpengalaman maupun pemula. Tampilannya seperti ini. Lalu ada Debian. Debian adalah sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan secara terbuka oleh para programmer yang ingin memodifikasinya. Sistem operasi ini adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga lebih suka disebut dengan nama Debian GNU Linux. Debian dibuat oleh Ian Murdoch, yaitu seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Purdue, Amerika Serikat. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada Slackware. Slackware merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Patrick Volkerding dari Slackware Linux INC. Slackware merupakan salah satu distro Linux awal dan merupakan yang tertua yang masih dikelola. Tujuan utama Slackware adalah stabilitas dan kemudahan desain, serta menjadi distribusi Linux yang paling mirip Unix. Didesain untuk komputer 386 atau 486 atau lebih tinggi. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada Linux Mint yang kita berikan tutorial tadi. Linux Mint adalah sebuah sistem operasi yang merupakan salah satu distro Linux yang berbasis Debian dan Ubuntu. Aplikasi yang berjalan di Ubuntu juga dapat berjalan pada Linux Mint. Tampilan sistem operasi ini hampir sama seperti Windows, jadi Linux Mint dapat digunakan dengan mudah bagi para pemula. Tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir alias yang ketujuh yaitu Fedora. Fedora adalah sistem operasi berbasis Linux yang menampilkan perkembangan terakhir dalam perangkat lunak, bebas dan terbuka untuk menggunakan, merubah, dan menyebarkan. Fedora sebelumnya bernama Fedora Core, terkadang disebut juga dengan Fedora Linux, merupakan distro Linux berbasis RPM dan Yum yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas program serta disponsori oleh Red Hat. Tampilannya seperti ini. Oke, selesai sudah penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.